Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh senantiasa mengasihi kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-21. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Lukas 21 ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, langkah pertama adalah penting. Namun lebih penting lagi adalah langkah yang terakhir. Ada seorang anak muda yang saya kenal yang senang mengikuti kegiatan lomba lari jarak jauh yang diadakan di berbagai tempat di beberapa negara. Walaupun ia bukan seorang atlet dan tidak memiliki kehebatan dalam olahraga ini, serta tidak pernah menjadi yang nomor satu, namun ia selalu dengan gembira melibatkan dirinya dalam pertandingan yang diadakan. Jarak lari yang harus ditempuhnya bervariasi sesuai dengan lomba yang dia ikuti. Ada yang 10 km dan ada yang lebih dari itu. Hampir selalu ia jadi yang terakhir. Tapi bukan itu yang terpenting. Ia tidak pernah merasa malu dan tidak pernah menyerah. Ia tidak keluar dari pertandingan walaupun badannya lelah. Di setiap pertandingan ia selalu menyelesaikan lomba sampai mencapai garis finish. Tim panitia lomba biasanya akan mengikutinya dari belakang dan memberikannya semangat. Dan meskipun ia menjadi yang terakhir, seringkali ia mendapatkan medali penghargaan atas keikutsertaannya. Pelajaran berharga yang saya dapatkan dari kisahnya adalah tetap bertahan sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 21 ayat 19 ini, Tuhan Yesus berkata, "Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Ayat-ayat yang berdekatan dengan ayat bacaan kita ini berisi nasihat Tuhan agar kita tidak menyerah dalam iman. Sekalipun ada tantangan berat, aniaya bahkan ancaman kematian yang harus dihadapi karena iman kepada Kristus. Ketika kita dilahirkan kembali dalam Kristus melalui iman kita kepadanya, kita semua masuk dalam sebuah arena lomba, pertandingan iman di sepanjang kehidupan kita di bumi ini. Kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus, dan pembentukan itu melibatkan berbagai hal dalam kehidupan kita yang terkadang terasa mengganggu kenyamanan, menimbulkan kesulitan atau kesedihan, atau mencobai kita dalam berbagai area, menguji kesabaran kita, dan berbagai hal lainnya yang sebenarnya sedang membuat kita semakin bertumbuh dalam iman. Pertandingan iman ini, saudara, terkadang terasa melelahkan. Dan kalau kita tidak fokus pada garis finish, kita bisa tergoda untuk menyerah dan memilih berhenti atau keluar dari iman kita. Rasul Petrus pernah ingin lari dari pelayanannya karena tantangan dan ancaman yang ia hadapi begitu berat. Berdasarkan kisah dari tradisi kekristenan, dalam perjalanannya, Petrus diingatkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Ia pun akhirnya kembali ke Roma dan akhirnya melanjutkan pelayanannya dan akhirnya mati di sana. Saat akan disalibkan, Petrus meminta agar dirinya disalibkan secara terbalik karena ia merasa tidak layak untuk disalibkan dalam posisi seperti Kristus disalib. Para murid yang lain juga menunjukkan ketabahan dan sikap bertahan yang sama sampai kepada akhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlombaan iman yang kita jalani di zaman sekarang berbeda dengan situasi di zaman para rasul
di mana seringkali keadaan kita saat ini tidak sesulit dan tidak semengerikan apa yang mereka alami. Tantangan yang paling sering membuat kita ingin menyerah adalah kenyamanan, dosa, dan kesenangan dunia, hawa nafsu dan kepuasan diri sendiri, serta godaan kekayaan. Marilah kita ingat pesan Tuhan untuk tetap bertahan sampai akhir hidup kita di bumi ini. Bertahanlah terus saudara, dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sekalipun ada masalah atau pergumulan yang harus kita hadapi, ada berbagai tantangan yang harus kita alami, tapi tetaplah bertahan, karena ada berkat kehidupan yang akan kita terima untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tetap bertahan dalam iman kami. Meskipun ada banyak hal yang ingin mengganggu dan ingin mencobai kami, supaya kami berhenti, supaya kami keluar, menyerah, dan meninggalkan iman kami. Tapi firman-Mu hari ini menguatkan kami kembali, untuk kami tetap sabar dan setia dalam segala keadaan. Tetap fokus pada panggilan surgawi, berlari-lari dengan semangat untuk mencapai tujuan yang kekal. Teguhkan hati kami Tuhan, kuatkan kami dalam perjalanan iman kami di bumi ini, sehingga kami selalu kuat di dalam Engkau. Kami tidak mau menyerah, kami mau tetap tekun dan bertahan dalam iman percaya kami kepadamu. Tolong kami ya Roh Kudus, pimpin kami selalu, agar kami senantiasa berjalan lurus di hadapan-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi terus memandang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada saat ini kami berdoa, mohon berkat tuntunan Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan dan lakukan, dan biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa, lepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan berikan jalan keluar bagi yang sedang dalam masalah persoalan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, mujizat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa kuat dan bertahan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.